Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rafina Desiastariati di channel YouTube aku. Nah, pada video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya. Jadi pada video kali ini aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku selama mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu kampus mengajar di SDN 2. Karena banyak yang bertanya, gimana Kak program Kampus Merdeka itu? Gimana sih Kak program Kampus Mengajar itu? Nah, mungkin ini aku akan sharing pengalaman aku selama mengikuti program Kampus Merdeka di semester lalu. Nah, kita mulai dari apa sih program Kampus Merdeka itu? Kita bahas sedikit mengenai program Kampus Merdeka ini, di mana seperti namanya sendiri, Kampus Merdeka dengan sendiri sendiri, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM gitu. Nah, jadi ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus mereka. Jadi, nanti ada konversi SKS-nya. Program Kampus Merdeka ini banyak sekali macamnya. Jadi ada program magang, ada program studi independen, ada pertukaran pelajar, ada kampus mengajar, dan yang paling keren saat ini adalah program magang dan program kampus mengajar angkatan 2. Nah, kebetulan aku adalah peserta dari program kampus mengajar angkatan 1. Oke, langsung kita ke buku panduannya kemarin. Nah, ini. Jadi, apa itu kampus mengajar? Kita dijelaskan, kampus mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi, Kampus Mengajar itu merupakan salah satu program Kampus Merdeka yang baru diluncurkan tahun kemarin. Tapi tahun kemarin itu namanya masih Kampus Mengajar Perintis, jadi KMP. Untuk tahun ini namanya Kampus Mengajar Angkatan 1, dan untuk angkatan setelahku ini kebetulan barusan udah open recruitment kayaknya, dan udah pengumuman juga, itu Kampus Mengajar Angkatan 2. Nah, kalau di Kampus Mengajar Perintis dan Kampus Mengajar Angkatan 1 itu mahasiswa mengajar di SD di daerah 3T, namun untuk Kampus Mengajar Angkatan 2 itu sudah lebih luas, jadi sudah ada yang di jenjang SMP. Gitu. Kenapa sih kok ikut kampus mengajar nggak ada kerjaan aja? Kalian belum tahu benefit dari mengikuti program kampus mengajar ini. Nah, di sini kan ada uang saku 700.000 per bulan. Ternyata kita diberi uang saku sebanyak 1.200.000 per bulan. Jadi kita mengajar selama 3 bulan dan itu mendapatkan 3.600.000 totalnya. Nah, dan juga ada potongan UKT. Potongan UKT di sini maksimal 2.400.000 satu kali, jadi dibayarkan di semester berikutnya. Karena aku kemarin yang ikut di semester 6, jadi potongan UKT ini diberikan di semester 7. Banyak juga kan kayak cuan yang bisa didapatkan dari mengikuti program kampus mengajar ini. Selain mengerti, kita juga mendapatkan benefit berupa uang saku dan potongan UKT. Nah, nggak cuma itu, kita juga mendapatkan konversi SKS yang memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebanyak 12 SKS. 12 SKS. Nah, kalau pas angkatan 1 itu 12 SKS, pas angkatan 2 itu 20 SKS. Jadi lebih banyak lagi. Nah, pas angkatan itu aku konversi semester lalu konversi ke teori bertanya, teori graf, terus permainan matematika, dan apa lagi satunya aku lupa. Pokoknya aku konversi 4 matkul, masing-masing matkul itu 3 SKS, jadi sudah 12 SKS. Nah, sebenarnya bisa dikonversikan ke semester depan, tapi karena semester depan sudah nggak ada kuliah lagi, aku sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang harus dipenuhi selama gelar sarjana ini, jadi aku konversi di semester 6.
Dan juga konversi SKS ini bisa ke KPL atau PLT atau magang. Tapi semua itu kembali ke ketentuan kampus masing-masing. Karena ada kampus yang tidak membolehkan mahasiswanya itu mengonversi ke mata kuliah ini, terus nggak boleh konversi ke magang gitu. Selain itu kita juga dapat sertifikat peserta kampus mengajar langsung dari LPDP dan Kemendikbud dan juga Dikti. Jadi kerjasamanya antar itu. Nah, banyak banget kan ya benefit yang kita dapatkan selama mengikuti program kampus mengajar ini. Tapi nggak cuma karena benefitnya banyak, kita bisa enaknya itu loh, aku ikut ini. Nah, kita juga harus bertanggung jawab atas program yang kita ikuti itu. Nah, awal itu kita kan pendaftaran, satu tahap satu, terus pengumuman seleksi. Nah, habis pengumuman itu kita pembekalan misalnya selama 1 minggu. Informasi pembekalannya, pokoknya kita pembekalan dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan itu pun lihat sampai jam 16. Dan pada pembekalan ini kita juga diberi tugas untuk mengakses, untuk di-upload di standar. Nanti biasanya ada panduan tersendiri. Nah, untuk persyaratannya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi mahasiswa kelima memiliki IPK minimal 3, terus diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar ini nggak wajib. Terus pengalaman mempunyai catatan baik ini dari dekan, terus tugas mahasiswa program kampus mengajar Excellency 2030. Jadi yang pernah mengikuti kampus mengajar itu tidak boleh mengikuti program kampus mengajar lagi. Jadi kayak aku udah mengikuti dan mengikuti program kampus mengajar angkatan 1, jadi nggak boleh daftar lagi di program kampus mengajar angkatan 2. Bisa untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di website MDKR. Nah, website ini kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, apa ini adalah tampilan dari akun kita setelah kita terima di program kampus mengajar ini. Nah, jadi ada nama pendidiknya juga. Ini dari kampus lain, dosen pendidikku Pak Dian Arif Pradana dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Ini ada tempat penempatan kita. Nah, ada yang berbeda dari kampus mengajar angkatan 1 dan kampus mengajar angkatan 2. Untuk sekolah yang dipilih itu pas angkatan 1 milik sendiri. Jadi kita bisa menentukan kita mau ditempatkan di sekolah yang mana sesuai dengan domisili kita. Tapi untuk angkatan 2 sekarang itu diatur dari sistem. Jadi kita tidak memilih sekolah, namun dari sistem yang memilihkan sekolahnya. Kemarin ada adik kita itu lulus kampus mengajar angkatan 2 dan ditempatkan di Lenteng. Satunya ada yang ditempatkan di pulau, tapi kalau ditempatkan di pulau itu bisa mengajukan kayak pemindahan gitu. Kan jauh banget dari domisilinya gitu. Jadi bisa mengajukan. Kayak kemarin ada temanku orang Palembang, dia tapi domisilinya di Malang, dia kena di Madura, dia kena di Madura di Bangkalan dan mengajukan pemindahan lokasi sekolah itu kena di Malang sekarang. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita penuhi selama mengikuti program kampus mengajar ini selain pembekalan? Tadi pembekalan juga ada tugas-tugasnya. Ini aku ada tugasnya pembekalan. Ini juga ada bukunya, ada buku satunya, ada tugasnya berupa studi 1, terus studi 1, studi 2, profil mengajar, literasi, numerasi, gitu. Terus juga selain itu kan pas pembekalan, nanti kita juga diwajibkan untuk mengisi logbook. Jadi logbook ini kayak catatan harian kita ngapain aja.
setiap hari harus mengisi logbook kecuali hari libur. Nah, hari libur itu bukan tidak mengisi ya, tapi kalian boleh mengisi atau tidak. Kalau nggak masuk ke sekolah itu bisa memilih logbooknya itu kayak memilih tentang pembelajaran, terus membuat RPP, membuat media, dan lain-lain. Jadi pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 17, tanggal 16, 19, tanggal 21, 22, 23. Nah, aku nggak ngisi itu kecuali hari Minggu atau libur pas lebaran waktu itu nggak ngisi. Jadi selain kalian juga kita ngisi logbook, terus setiap minggu kita juga harus mengisi laporan. Ini adalah laporan kampus mengajar di minggu pertama. Ini laporan awal. Laporan awal ini 1 minggu untuk observasi. Terus ini laporan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Ini untuk laporan akhir pada minggu kedua. Nah, jadi ketika kita mengisi logbook dan mengupload laporan, itu harus dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbing lapangan. Kebetulan dosen pembimbingku di Pak Dian Haris Pradana baik banget saya. Pak Dian Haris itu kayak orangnya santai, tapi yang itu tidak suka gitu. Dan ini harus disetujui. Kalau misalnya untuk pencairan bulan pertama itu harus disetujui sampai bulan 3, sampai laporan ketiga gitu. Terus untuk pencairan uang saku bulan kedua itu harus disetujui laporan mingguan 4 sampai 7 dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk laporan akhir ini adalah sebagai persyaratan untuk pencairan UKT. Aku belum ke ATM sih, belum bayar UKT, tapi katanya untuk dari kampus itu sendiri sertifikat maksimalan itu terpotong langsung terpotong otomatis di bulan gitu. Terus kita juga melakukan asesmen mandiri. Ini asesmen mandiri. Nah, karena di SD itu aku sendirian, jadi aku tidak melakukan asesmen rekan. Nah, tapi jika di dalam SD itu misal ada 3 mahasiswa, gitu. Jadi kita harus menilai rekan kita yang 2 itu. Selain itu kita juga meminta operator sekolah atau dosen pamong di SD itu kan ada guru pamong, jadi guru pamong itu Kak Santiago, kita itu harus minta untuk diaktifin ke OPS-nya dulu, status mahasiswanya di SD itu, terus minta diisikan asesmen juga, terus diisikan kemarin namanya aku lupa. Untuk dosen pembimbing itu kan nggak langsung ke sekolah ke sini, jadi tidak membimbing secara langsung. Jadi dosen pembimbing itu biasanya melakukan koordinasi dengan sekolah dan dengan mahasiswa secara daring. Nah, untuk guru pamong sendiri itu juga dapat sertifikat dari kampus mengajar. Kemarin aku sudah mengisi informasi dari guru pamong itu, jadi kayak SPP, terus apa itu nama terus gelar dan nama yang dibimbing gitu. Nah, jadi banyak banget guys yang kita dapatkan dari program kampus merdeka ini. Selain selain benefit yang tadi itu kita juga mendapatkan banyak pengalaman, kita juga punya kayak kita punya banyak musik, itu kayak seneng banget, apalagi kayak ngajar SD itu masih lincah-lincahnya anak-anak gitu. Terus juga ini adalah siswa-siswaku betapa lucunya siswaku. Nah, jadi itu saja untuk sharing mengenai kampus merdeka ini. Semoga kalian yang keterima di kampus mengajar angkatan 2 bisa menjalankan amanah untuk mengajar di SD dengan baik dan memastikan pendidikan di Indonesia, menjadikan pendidikan di daerah terpencil itu menjadi lebih baik. Cukup sekian, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.